Tiga. Baik, selamat malam teman-teman. Malam. Eh, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kekuasaan politik Greenberg 2016. Tapi sebelumnya saya akan memberikan post-test mengenai materi tersebut. Yang pertama, apa definisi kekuasaan menurut Greenberg 2016? Dan pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dan pertanyaan terakhir, seorang pemimpin politik ingin meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat. Bagaimana ia dapat menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuannya? Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Baik, 5 menit. 5 menit sudah berlalu. Untuk pertanyaan nomor satu, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan nomor satu. Izin menjawab. Saya ajalah, boleh. Apa definisi kekuasaan menurut Ginsberg? Setelah saya baca-baca, intinya aja kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Intinya gitu. Apakah cukup, Bu Dewi? Cukup. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Siapa yang ingin menjawab? Izin menjawab. Izin. Jelaskan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Jawabannya, kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan cara memengaruhi keputusan pembuat kebijakan, mengontrol sumber daya, dan memengaruhi opini publik. Yang 11. Mas Ipan, apakah cukup? Cukup? Cukup begitu. Saya juga sama jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang nomor terakhir. Siapa yang Dan ingin saya menjawab? izin menjawab. Seorang pemimpin politik ingin meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat. Bagaimana ia dapat menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuannya? Mungkin menurut saya jawabannya ia dapat menggunakan kekuasaan dengan cara memberikan hadiah atau bantuan pada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi dalam pemerintah. Mungkin segitu saja dari saya. Oke, baik. Apakah Bu Dewi sudah cukup jawabannya? Sudah cukup, cukup jelas. Oke, baik. Pertanyaannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menilai. Untuk Bu Dewi, benar berapa? Betul 3. Jawaban sama. Selanjutnya, Mas Ipan, betul berapa? Betul, tiga, semuanya betul. Oke, baik. Pasnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk materi. Saya akan memaparkan materi secara singkat mengenai kekuasaan dan politik. Kekuasaan didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga orang tersebut bertindak sesuai dengan keinginannya. Greenberg membagi sumber kekuasaan menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada kekuasaan jabatan, dan yang kedua ada kekuasaan pribadi. Selanjutnya, politik adalah penggunaan kekuasaan yang tidak resmi atau tidak disetujui oleh organisasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini sering kali dilibatkan aktivitas di balik layar. Selanjutnya, Greenberg juga mencatat bahwa politik organisasi meningkat ketika sumber daya terbatas, jadi orang-orang berebut untuk mendapatkan kebagian. Selanjutnya, ketidakpastian. Ketika aturan tidak jelas, orang menggunakan politik untuk mendapatkan kendali. Yang ketiga, ambisi pribadi. Keinginan kuat untuk naik jabatan dengan cepat. Dengan catatan penting, politik tidak selalu buruk jika digunakan dengan bijak. Hal ini dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan atau mengatasi hambatan birokrasi yang kaku.
Selanjutnya, eh, 3 reaksi terhadap kekuasaan. Yang pertama tuh ada komitmen. Ini reaksi yang paling sering digunakan. Dan yang kedua ada kepatuhan. Jadi orang-orang tuh melakukan apa yang diminta. Selanjutnya ada perlawanan. Orang tersebut secara aktif atau pasif menolak perintah. Selanjutnya ada model etika dalam politik organisasi. Yang pertama itu ada prinsip utilitarian, yang kedua ada hak individu, dan yang ketiga ada keadilan. Selanjutnya ada strategi mengurangi politik negatif. Yang pertama ada meningkatkan transparansi, yang kedua mengurangi ketidakpastian, yang ketiga menjadi teladan, dan yang keempat memberikan umpan balik yang objektif. Dan kesimpulannya yaitu kekuasaan bukan hanya tentang jabatan, melainkan kapasitas atau potensi seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Seseorang bisa memiliki pengaruh besar meskipun ia bukan bos. Misalnya karena ia sangat ahli atau sangat disukai. Itu saja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Bertanya, boleh Ibu Dewi dulu. Baik, silakan. baik, apa yang bisa dilakukan organisasi jika perilaku politik yang tidak sehat? Ya, pertanyaannya Bu. Apa? Boleh diulang, Ibu? Apa yang bisa dilakukan organisasi jika perilaku politik yang tidak sehat? Oke, baik. Saya izin menjawab ya, Bu. Pertanyaannya, apa yang dilakukan organisasi untuk mencegah perilaku politik yang tidak sehat? Untuk jawabannya yaitu dengan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, memperjelas standar penilaian kinerja, dan mengurangi ketidakpastian informasi di lingkungan kerja. Apakah cukup, Ibu? Saya izin bertanya, sebutkan strategi yang perlu manajer lakukan untuk mengurangi politik negatif. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Sebutkan strategi yang perlu manajer lakukan untuk mengurangi politik negatif. Dengan cara mengurangi ketidakpastian, menjadi teladan, dan memberikan umpan balik yang objektif. Apakah cukup? Oh ya cukup paham paham paham. Baik, materi sudah selesai dan sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan pretest. Mohon untuk disimak. Yang pertama, analisislah bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mempertahankan status quo dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana Anda dapat menggabungkan konsep kekuasaan dalam politik untuk menjelaskan fenomena korupsi dalam pemerintah. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir, evaluasilah bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukup pertanyaannya, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. 3. Oke, 5 menit sudah berlalu. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab. Izin menjawab. Baik, silakan. Pertanyaannya, seorang pemimpin. Pertanyaannya, analisis bagaimana kekuasaan dapat digunakan status QUO dalam masyarakat. Jawabannya, kekuasaan dapat digunakan untuk mempertahankan status quo dengan cara mengontrol informasi, mempengaruhi opini publik, dan mengisolasi kelompok oposisi.
Baik, Mas Ipan, apakah cukup jawabannya? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup menurut saya. Pendapat saya juga sama begitu. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab. Saya ingin menjawab, Baik, bagaimana silakan. Anda dapat menggabungkan konsep kekuasaan dan politik untuk menjelaskan fenomena korupsi di dalam pemerintahan? Jawabannya, korupsi dalam pemerintahan dapat dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat terjadi karena kurangnya transparansi, lemahnya institusi, dan kurangnya pengawasan masyarakat. Mungkin begitu saja, Bu. Baik, Bu Dewi, apakah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Silakan. Izin menjawab. Silakan. Evaluasi bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jawabannya, kekuasaan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses. Sekian penjelasannya. Baik, Mas Ipan, apakah cukup? Bisa diulang, Mbak Dewi, jawabannya? Karena saya kurang kedengaran, mungkin sinyal saya apa sinyal Mbak Dewinya kurang terdengar. Oh, iya. Jawabannya, kekuasaan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi segitu penjelasannya. Cerita. Baik, apakah cukup, Mas Irfan? Udah jelas? Cukup aja, cukup. Cukup semuanya. Baik, sesi pertanyaan sudah selesai. Setelah itu saya akan menilai Mas Irfan betul berapa. Betul tiga semuanya. Oke, baik. Bu Dewi betul berapa? Baik, sesi tanya jawab sudah selesai dan materi sudah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya.